salah satu partnership aku distributor tunggal dari produk nanti aku kasih tahu. Sama semua media juga aku terima kasih banyak dan kawan-kawan semua. Kedua lovers, thank you kehadirannya. Tepuk tangan buat Kedua lovers dong. Ayo Mas Kiki, akhir-akhir ini kesibukannya sinetron masih bentar. Iya. Karena kan kembali COVID waktu itu. Iya. Terus nyanyi waktu itu aku sempat vakum kan, sempat vakum. Ada 2 single ciptaan Ade Govinda sama Dodi Kangen Band. Jadi sekarang aku mau launching single dulu yang ciptaan Dodi Kangen Band, Cinta Istimewa. Oke, Mas Kiki, mohon maaf nih, kemarin kan sempat ada mungkin rasa trauma ya di dunia. Gosip. Kan mungkin ada rasa trauma di dunia hiburan ya. Mas Kiki nih, gimana sih Mas Kiki bisa memberanikan diri buat kembali lagi untuk ke dunia hiburan dan sekarang apalagi comeback dengan single terbaru, apalagi dari Kangen Band juga nih lagunya yang nyiptain. Sebenarnya sih dulu kan aku sempat di Derayu yang produsernya Raffi Ahmad itu sempat naik ya, maksudnya di manajemennya Raffi, terus aku lepas dari Raffi karena ada satu masalah waktu itu kan Raffi. Terus aku ikut Hengki Kurniawan, waktu itu sempat beberapa bulan gitu. Akhirnya aku di manajemen sama Resa Herlambang. Sebenarnya trauma enggak, tapi takut sih lebih. Kecewa aja gitu. Karena manajemennya toksik dan ada beberapa hal yang memang tidak membuat aku untuk lebih berkarya lagi di dunia entertain gitu. Setelah istilahnya kayak dikecewakan ya dan dibikin sakit hati, apa sih titik yang membuat Mas Kiki oke, gue mau lagi nih masuk ke dunia hiburan, mau lagi nih bikin lagu baru tuh apa sih? Karena gini, gue juga disupport terutama sama Barma, sama kayak gitu juga sama tim gue yang baru, ada Bagas juga kan pemain band, ada Al juga, ada Daus juga, itu tim gue yang baru sekarang gitu, kedua manajemen. Jadi Mas Dodi juga support, ayo dong kata gitu. Waktu itu sebenarnya lagu ini sebenarnya dibikin udah lama. Jadi waktu itu aku bikin lagu ini seharusnya duet sama Syara Lares yang mantannya Rizky Bilar sebelum Lesti itu. Nah itu udah recording, tapi dia udah nikah, udah gak di-entertain lagi. Akhirnya Mas Dodi bilang, udah lu bikin single bikin solo aja, dia bilang gitu. Jadi aku akhirnya bikin lagu duet ini jadi lagu solo gitu. Judulnya apa sih Mas lagunya? Cinta Istimewa. Oke, Cinta Istimewa nih. Tepuk tangan dong. Cinta Istimewa. Cinta Istimewa sendiri ini menceritakan tentang apa sih? Sebenarnya sih general, tapi lebih ke pengalaman gue aja sih pribadi. Karena bagi gue tuh cinta itu lebih segalanya daripada harta. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, pengalaman sama yang mana sih? Ada dong Om Driver, nanti gak tahu lah. Oke, bisa diceritain nggak proses pembuatan lagu mulai dari rekaman atau juga kan tadi disebutkan sebelumnya pernah bersama duet lagu ini sebenarnya, bisa nggak diceritakan sama Mas Kiki dari awal nih lagu ini ada sampai kali-kali punya lagu ini lah sampai akhirnya bisa launching hari ini? Sebenarnya lagu ini pertamanya tuh bukan Cinta Istimewa, judulnya Cinta Ditukar Harta sebenarnya. Terus apa namanya? Iya pengalaman gue aja sih, kayak juga lebih banyak dikecewakan orang tuh lebih ke kok kalau satu hubungan itu lebih kok ke harta sih gitu. Satu hubungan tuh lebih ke harta, tapi lu nggak ngelihat ini cinta tuh lebih besar. Jadi gue gini, kalau lu dapetin gua, hati gua, itu harta lu dapet. Tapi lu dapetin harta gua, hati itu belum tentu dapet gitu. Ini klise sebenarnya klise aja sih gitu. Ya berarti Mas Kiki secara pribadi sering dong ngalamin dimana cuman diinginkan hartanya gitu dari enggak sih, maksudnya ini gue lihat secara general aja gitu. Cuman di dalam diri gue aja sih enggak. Cuman kalau apa namanya ngelihat dari orang-orang tuh seperti itu gitu. Kadang-kadang gue suka mikir gitu, nih orang ceweknya cakep, cowoknya jelek misalnya gitu, pasti harta. Tapi belum tentu kan. Siapa tahu dia cinta di situ gitu. Begitu pun sebaliknya. Dan gue berpikir melihat itu semua bagi gue bahwa harta itu bukan segalanya gitu aja sih. Oke, untuk rekamannya bisa diceritain nggak Mas? Mungkin proses rekamannya? Jadi proses rekamannya itu pertama ngobrol sama Mas Dodi Kangen itu apa sih namanya, ayo Mas bikin project, bilang gitu. Aku nawarin karena waktu itu
aku ketemu Mas Dodi itu di salah satu event di Monas di acara TV, terus dia ayo lu mau bikin lagu nggak, dia gitu. Akhirnya udah deal harga segala macem, akhirnya dikomplain lah sama Mas Dodi gitu. Dan setelah aku bikin solo ini sama dia diganti judul lagunya. Tapi dari semua lirik sih nggak ada yang diganti, cuma judulnya yang diganti. Apakah dari sebelumnya, apakah lagu ini adalah sebuah pembuktian seorang Kiki Kano dari orang-orang yang pernah mengecewakan Mas Kiki sebelumnya? Bisa jadi sih, bisa jadi. Maksudnya gini, gua tuh berkarya, maksudnya gini, menurut gua kalau di entertain itu kalau punya suara yang bagus tuh ribuan mungkin ya, dari berbagai macam idol segala macam, nggak harus juga suara nomor satu. Bagi gue nih bukan penyanyi ya, tapi kalau lebih ke entertain, tapi lebih kita ke aksi panggung mungkin gitu. Mungkin kita lebih ke, kalau menurut gue tuh ke entertain itu hanya faktor luck. Sebenarnya keberuntungan aja sih. Mau lagu bagus sebagus apapun, penciptanya sebagus apapun, suara sebagus apapun, kalau memang tidak ada keberuntungan di situ agak susah sih untuk viral dan lain-lain gitu. Tapi gue punya yang gue percaya ke yang maha viral, yang bisa memviralkan itu gue percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu.